Halo guys, dan sekarang lu udah bisa beli Poco F7 series. Udah ada di mana-mana dengan harga yang sangat bagus. Starting 7299 untuk F7 Pro dan 9799 untuk F7 Ultra. Dan nggak ada F7 Basic ya. Ini gua nggak tahu sih ini kenapa. Cuma jelas kalau spek chipsetnya aja kayak begini, sangat possible F7 better gak usah ada. Soalnya mau pakai chipset apa lagi? Chipset yang sama ya ntar lu pada komplain koar-koar di komunitas ya. Cuma sekarang bahas dulu nih Poco F7 Ultra. Ini udah telat banget kita bahas ya. The real flagship Poco, Snapdragon 8 Elite dan segala fitur kelas atasnya dipasangin ke handphone ini, kecuali kamera ya. Kalau sampai flagship kameranya jelas Xiaomi dengan intensitas fotografinya sekarang jadi nggak menarik. Gua tahu buat Poco F7 Ultra ini mungkin lu bakal balik pusing lagi karena di harganya ada iQOO, ada ROG Phone 9 EV yang main di kategori sama handphone gaming flagship. So better mana ya? Better kalau mau beli cek langsung aja YouTube Shopping. Kalau nggak cek deskripsi, semuanya udah kita kasih link. Karena kalau lu beli dari link bawah, thank you banget, fix support nyata, bantu kita cari duit. Tenang, pilihan kita kasih store yang terjamin kok buat kalian. Ya jadi gua nggak bakal bandingin dulu nih handphonenya ini sama yang lainnya ya. Kita bakal makan waktu lama lagi nantinya. Tapi setidaknya kita harus apresiasi Poco yang bener-bener flagship akhirnya ada lagi. Terakhir yang resmi cuma Poco F4 GT. Itu pun sebenarnya mau dibilang flagship ya agak bingung juga. Ya lu aja lah yang tentuin kasar handphone flagship kayak gimana ya. Yang menarik buat F7 Ultra ini tuh ya bukan di 8 Elite-nya, tapi teknologi chip tambahannya yang akhirnya udah mulai nyamain cara mainnya kayak iQOO 13. Yang jadinya khusus di F7 Ultra ada interpolasi sama super resolusi yang menarik. Nama teknologinya itu Vision Boost D7 chipset dan juga Wild Boost Optimization 4.0. Yang keduanya ini ya gua harapin sih bakal terus ada dan dikembangin juga. Kalau bisa mah turunin ke lini bawahnya lah. Soalnya ini menarik nih. Kita bahas dulu deh lebih dalam untuk fitur ini. Dari super resolusinya, ini gunanya apa? Umumnya fitur ini tuh aktifin fitur scaling image yang lebih advance kayak layar handphone contohnya itu di 2K. Nah handphonenya cuma ngerender gambar di Full HD atau lebih kecilnya lagi dan di scaling deh sampai ke 2K agar handphonenya nggak perlu kerja keras. Tentunya kalau scaling gambar lebih besar dibanding handphone yang ngerender gambar natif aslinya ya lebih mudah scaling. Apalagi sekarang udah punya fitur AI juga. Cuma yang kita temuin di Poco F7 Ultra agak sedikit beda nih kondisinya. Dan perlu dikonfirmasi juga sih soalnya saat kita tes yang terjadi itu gambarnya malah lebih efek kayak gambar ya dikasih naikin sharpening bukan kayak naikin resolusi nih. Apalagi kalau main game FC Mobile saat diaktifkan bener-bener kerasa kontras sharpeningnya. Dah gitu kalau kita screenshot bukan di shot kamera langsung ya, foto before dan afternya itu nggak ada kerasa yang berbeda ya. Kayak sama aja kayak modenya aktif dan mati. Dan pula saat testing performance-nya ketika mode ini aktif pun nggak akan ada perubahan yang signifikan. Mau dari performance segi speednya atau watt SoC-nya. Jadi maksudnya gimana nih? Agak beda loh sama cara kerja iQOO. Kalau ngomongin soal resolusi juga ya agak sulit kita cek kayak gimana. Tapi yang pasti saat di resolusi Full HD dan 2K kita cek itu nggak ada perbedaan secara visualnya. Namun looks-nya lebih tajam karena ditingkatin secara kontrasnya. Perkiraan gua aja nih ya. Jadi fitur ini ya overlayin layar utamanya kayak ngasih layar tambahan. Jadi kalau kita screenshot ataupun screen record itu nggak akan keambil. Ya gampangnya kayak lu aktifin mode baca aja deh. Layarnya kan jadi kuning ya. Tapi coba deh lu SS. Apakah kuning juga gambarnya atau malah normal? Cobain aja nih. Kalau kuning ya berarti ada yang salah dari handphone. Dan apakah bagus? Ya jadinya sih kayak Poco ini punya cara tersendiri buat fiturnya. Super resolution yang dimaksud ini tuh ya kayak nggak seperti super resolution pada umumnya. Tapi coba kalau ada yang punya opini boleh deh kasih kolom komentar kayak di bawah sini. Sekarang kita bahas ke interpolasinya lah daripada kelamaan. Nah namanya itu adalah super frame rate. Nah kalau ini nggak usah diambil pusing, beneran interpolasi nambahin frame rate biar lebih smooth lagi. Ya gua paham perbedaan refresh rate di atas 60 Hz itu ya untuk ukuran handphone sulit banget bedainnya. Tapi kita udah tes dan hasilnya jelas. Kalau lu cek video slow motion ini saat karakternya loncat itu lu akan ngeliat pada bayangan tambahan lagi. Nah ini interpolasinya bekerja cuy. Jadi lu tahu ya
ya, interpolasi itu adalah teknik penambahan frame rate dengan sisipin frame tambahan agar looks-nya itu smooth. Dan AI-nya itu bisa sisipin frame dengan ngeprediksi gambaran ataupun gerakan frame sebelum dan sesudahnya agar pergerakannya itu nggak kaku. Jadi lu nggak akan kerasa stuttering saat modenya aktif. Dan kerasa juga saat pengecekan performance-nya. Ketika mode ini aktif, dari setting Genshin yang 60 fps akan turun ke 40 fps. CPU usage-nya pun juga turun sekitar 20%-an, yang artinya interpolasi ini dikerjakan dengan chipnya Poco yang baru. Ini kerjanya udah sesuai KPI lah gambarannya, nggak kayak Super Resolution tadi, agak beda cara kerjanya. Dan apakah fix jadi 120 fps ya kita nggak tahu, karena butuh tools lagi buat ngemastiin ini. Tapi setidaknya dari buktinya ada penambahan frame rate ya saat ya modenya aktif. So ya ini menarik, boleh kalian pakai ini. Tapi belum selesai nih bahasnya, langsung aja satu game yang kita hajar buat fitur ini yaitu Genshin Impact. Lu bisa lihat hasil dari 4 pengetesan waktunya sama juga. Yang menarik, smart frame rate ini jelas menurunkan wattnya karena CPU usage-nya jadi sedikit berkurang dan jadinya nggak kasih dampak tambahan untuk suhu dan baterainya. Namun berbeda untuk Super Resolution karena performance-nya nggak berubah saat dites dan fiturnya aktif juga, jadinya dayanya naik karena ada chipnya kerja gitu ya. Dan suhu rata-ratanya pun juga naik, tapi ini maksimumnya artinya nggak selalu segitu. Jadi simpulannya gimana? Smart frame rate gua rasa lu wajib pakai, tapi gue sih belum tahu ya kalau untuk game-game e-sport yang butuh kecepatan refleks yang tinggi itu enak atau enggak pakai fitur ini. Tapi selama gue gunain sih asik-asik aja. Dan untuk fitur Super Resolution mungkin perlu improve aja dari segi pokoknya. Secara looks ya emang bikin gambarnya lebih tajam, tapi ya setelah kita tes sih nggak sepengaruh itu juga. Tapi sekali lagi bagus banget Poco udah ngehadirin fitur ini, karena salah satu hal yang gue komenin di Poco F6 itu ya harapnya ada fitur ini. Seperti biasa ya, pengetesan game lainnya itu kita mulai dari nol ya. Salah lah, itu mah Pertamina ya, kita mah nggak korup kok. Jadi bahas itu ya. Ulang aja nih, seperti biasa, tes game sudah pasti suhu ruangan di 27 sampai 28 derajat Celcius pakai wifi, dan kita pakai game modenya yang tinggal swipe kiri terus pencet wild boost-nya. Dan setiap tes game juga kita kasih jeda biar makin maksimal hasilnya. Nih gokil nih ya, Poco 10 Jokut ya, emang seimba apa sih handphone yang katanya bukan gaming tapi kenceng, tapi performance-nya ya, tapi itulah apa namanya ya. Kita ke Mobile Legends aja nih. Nah, main Mobile Legends Ultra ada 120 fps selama 50 menit ternyata ngabisin baterai 19% dengan suhu yang lumayan menggigit, di maksimumnya di 43 derajat Celcius. Jadi ternyata emang Poco ini mampu menunjukkan kalau F7 Ultra ini memang the best alias tergokil, terasik main game di handphone Xiaomi Group. Gue inget banget selama film main game di Poco F4 GT, saat itu sih kalau nggak salah sekitaran 110-an fps, yaitu buat ultranya dengan suhu yang lebih gelo. Nah, si Poco F7 Ultra ini yang terkesan beres karena ya standarnya kita panas itu selalu di 45 derajat Celcius. Walaupun memang kalau dibandingin sama iQOO 13 ya handphone ini masih terasa ya agak panas lah. Tapi sayangnya iQOO 13 tidak bisa kalahin Poco F7 Ultra di bagian yang satu ini, yaitu di PUBG. Nah, buat PUBG kebuka di smooth extreme alias 120 fps dan main selama 30 menit standar itu habisin baterai cuma di 6% dengan suhu maksimal 42 derajat. Jadi buat PUBG udah pasti aman ya. Dan kalau lu notice gua ada ngomong standar, bukan artinya standar handphonenya atau standar ganda kayak misalnya sih ya. Tapi ada fitur lain yang kita tes kayak misalnya frame interpolasinya. Kalau kita nyalain interpolasinya si Poco F7 Ultra jadinya begini. Smooth extreme 30 menit di baterai ini lebih irit dari standarnya 4%, tapi average-nya jadi 60 fps. Jadi gini, frame tambahan atau fps tambahan dari chip keduanya si Poco F7 Ultra ini membantu hampir setengah dari potensi 120 fps-nya PUBG. Artinya apa? Jadi mesinnya si Poco F7 Ultra ini kerjanya dibantu yang tadinya dia kerja keras buat hasil 120 fps sendiri, tapi sekarang si Poco F7 Ultra cuma kerja setengahnya karena setengahnya lagi itu dibantu sama chip tambahannya Poco. Itu ya, jadi fungsinya si mesin ataupun SoC kedua dari si Poco F7 Ultra. Dan kebukti juga lebih adem dan lebih irit walaupun emang gak signifikan ya. Terus lo yang kepo sama obrolan gua itu di lebih dari si iQOO kira-kira bagaimana ya? Ya kan sama-sama frame interpolasi ya gitu. Nah, kelebihannya ini ada experience dari audionya. Jadi ini teman-teman,
sepengalaman kita nih emang agak jelek kalau tes Mobile Legends. Tapi kalau ngetes PUBG di handphone Xiaomi Group yang mana termasuk si Poco juga, selalu bisa kasih experience audio yang lebih detail. Dan si Poco F7 Ultra ini asik ya, paling asik lah menurut kita, alias menilainya super subjektif dibanding handphone-handphone lainnya. Gambarannya gini nih ya, stereo dan haptic yang dikasih sama Poco F7 Ultra ini gila. Biasanya handphone kebanyakan ya udah ya stereonya oke, tapi nembaknya dari kiri ya kedengarannya dari kiri, kalau kanan kedengaran kanan, atau dari depan ya kedengarannya di depan. Nah si Poco F7 Ultra ini bisa gitu loh, kayak lo megang handphonenya nih ya, suaranya itu kayak 180 derajat, dan ini termasuk suara tembakan juga. Jadi misalnya dari serong kanan, serong ya, itu tembakannya haptiknya itu berasa dari arah serong kanannya. Ini menurut gua sangat membantu untuk para player PUBG buat dapetin konteks arah musuhnya. Dan ini cuma ada di handphone Xiaomi aja nih. Gak percaya? Coba deh lo yang punya teman pakai handphone generasi Xiaomi 13T atau Poco M6 Pro, terus bandingin sama handphone lo, beda deh rasanya. Nah hal itu yang nggak bisa dikalahin sama iQOO 13. Tapi kalau fitur kayak motion control gitu-gitu sih ya di sini pun ini nggak ada. Tapi sebenarnya interpolasi 60 fps dari chip Poco F7 Ultra itu sayangnya cuma di PUBG. Sisanya ya sama aja sih. Apalagi kalau kita ngomongin Genshin ini. Nah lanjut ya, ini ya bahas Genshin lagi ya. Dari ketiga pengetesan tadi kita pakai tes skema yang sama. Jalan-jalan standar ke Mondstadt dengan durasi yang sama. Kalau bisa dibilang 90%an mah tesnya identik lah. Biar tahu bedanya kayak gimana. Jadi untuk super frame rate itu cara kerjanya ya nurunin FPS jadi 40 FPS terus dinaikin ke 120 FPS, sama kayak Realme GT 7 Pro dulu, tapi ya bedanya Realme GT 7 Pro cuma bertahan beberapa menit terus jatuh ke 60 lagi, sedangkan si F7 Ultra ini masih aman. Karena apa? Ya benar, karena ada chip keduanya, jadi beban si SoC lebih enteng dan jadinya lebih adem juga. Walaupun memang kalau dibandingkan sama iQOO 13 itu masih kalah. Ademan iQOO 13. Terus super resolusinya gimana? Ya sebenarnya sih ya kayak sebelumnya aja yang udah gua testing. Super resolusinya itu ya masih ngebantu ningkatin ketajaman gambarnya. Cuma cara kerjanya agak berbeda aja dari kita tahu. Mungkin metode ini ya metode lainnya lah. Tapi enaknya cara seperti ini lu bisa gunain hampir di semua game karena nggak perlu nih ada kerjasama untuk game-game memanfaatkan fiturnya ini. Paham lah ya, ini nilai plusnya. Tapi info aja nih ya, kalau kalian kepo apakah di F7 Pro nya bisa gunain fiturnya juga atau tidak, sebenarnya bisa aja lu pakai fitur-fitur barusan yang ada di F7 Pro tapi nggak bisa nyalain secara bersamaan. Nah si Ultra ini bisa nyalain keduanya ya karena ada bantuan kerja dari chip keduanya si Poco F7 Ultra. Tapi ya gitu ya, kalau nyalain semua fiturnya udah pasti suhunya juga bisa nyampe ke 45 derajat. Ya udah pastilah ya. Dan lagi-lagi kalau lo nanya dibandingin sama iQOO kayak gimana, jelas iQOO lebih adem. Kita mah fair aja lah. Lanjut aja ke game terakhir, raja terakhir game ya, yaitu COD Warzone. Nah sebelum kita ke game ini, mau ngingetin aja, jangan lupa subscribe. Ya tolong bener-bener mah ini ya. Ini biar kita bisa bahas kayak begini terus dan bisa bikin kita belajar bareng gitu tentang teknologi terkini. Aus bener emang nih ya, gue selagi minum tolong klek ya, gak ada minum. Ya udah subscribe, udah ya lanjut aja kita tes ke Warzone-nya. Buat COD Warzone di pick uncap ya alias mentok kanan 22 menit abisin 12% di rata-rata 56 fps dengan suhu maksimalnya di 45 derajat Celcius. Nah not sedikitnya buat COD Warzone ini memang gamenya tuh kayak gak akrab sama developer smartphone ya. Jadinya kita harus masukin manual COD Warzone ini ke game pluginnya biar lebih afdol dan lebih kencang tentunya. Dan hasilnya emang kaget dan ternyata ya bisa hampir 60 fps rata-ratanya ya dengan resolusi 2000p atau resolusi yang gede buat main game di sebuah smartphone. Alhasil jelas gambarnya lebih bagus, experience FPS-nya pun juga termasuk yang Imba punya. Dengan suhu 45 derajat, kalau ini sih sangat gua maafkan kalau panas. Ya lo pikir aja 2000p main di handphone yang ukurannya segenggaman gua. Udah pasti panas dan harus panas karena kinerjanya itu mantap. Dan mungkin mending Snapdragon Israel ya, pengalaman kita main game di Vivo X200 Pro itu nggak enak. Di Vivo X200 Pro itu memang adem, tapi kalau main game yang belum terjamah sama brand smartphone ya kayak masih belum gitu. Di X200 Pro itu FPS-nya naik turun dan terkesan throttling ya, sedangkan Snapdragon 8 Elite ini bisa kasih panas yang setara sama FPS yang dihasilkan. Mantep banget.
Jadi buat layar dan audionya gimana? Ya udahlah ya, flagship masih jelek gitu. Simpulan, gamenya itu gimana nih? Oke, pertama kita ngomongin soal fiturnya lagi ya. Niat baik sih Poco F7 Ultra yang mendengarkan rakyat atau user itu harus diapresiasi, karena ini jadi standar baru buat smartphone yang kedepannya yang jual performance. Frame interpolasi dan super resolusi yang menurut gue sih ini beyond banget, apalagi pas tahu faktanya emang si chip keduanya Poco F7 Ultra itu emang kerja segitunya. Ya lo bayangin aja gambar atau grafis natif di scaling ulang ya biar nurunin kinerja SoC 8 Elite-nya, terus tambahin frame-nya ya ini pinter sih, gue suka asli memang. Tapi catatannya ya ada suhunya jaga panas. Memang bukan ngebakar jempol, tapi karena ada pembandingnya si iQOO 13, jadi kita harus kasih tahu ya kalau handphone ini memang agak panas. Tapi kalau lo ada user PUBG ataupun COD Warzone atau suka game FPS ya, saran gue sikat aja handphone ini. Asli experience-nya emang terkesan standar, tapi kok bisa dia kasih haptic dan audio in detail. Gokil. Buat Poco Indonesia semoga konsisten aja. Gue rasa ini sih akan jadi pertarungan sengit Poco versus iQOO dan juga lain-lain. Gokil banget lah. Gini dong ya, jadi brand itu bisa lihat pasar kayak gitu, nggak kayak yang si anu yang emang suka mainnya di pikiran sendiri gitu. Coba sekarang kita lihat lagi handphonenya deh. Menurut kalian kayak gimana intinya? Udah masih paham nggak atau udah itu ya by paper ya, ini udah oke lah dari segi desainnya. Bodi kaca, samping metal, IP68 juga, size masih cukup compact juga, fingerprintnya ultrasonic. Ya ini sih rasa flagship banget, bagus lah. Bobot handphonenya juga tergolong agak berat ya tentunya di 212 gram, tapi jadinya handphone itu padat ya, cukup rigid juga dipegangnya. Paling yang gue mau komenin sih dari style kameranya, BAM-nya aja sih yang menurut gue kerasa kurang flagship, karena umumnya bentukan kamera ini tuh digunakan di mid range. Cuma untungnya sentuhan dual tone aksen si kameranya ya bikin BAM-nya itu kerasa lebih eksklusif lah. At least ketika lu guna handphone ini nggak kerasa murahan saat digunakan. Not the best, tapi udah cukup well design lah Poco kali ini. Cuma kalau ngomongin soal layar beda cerita, bagus banget lah. Flow AMOLED dot display dengan resolusi 2K 120 Hz cukup ngemanjain mata. Tingkat brightness-nya juga udah tinggi juga dan udah standar layar flagship lah. Bahkan kalau mau turun resolusinya juga masih bisa ke Full HD. Lalu untuk pelindungnya kacanya mereka juga gunain Poco Shield lah, yang mungkin ini sama kayak ketahanannya kayak di Xiaomi phone ya yang flagship juga. Tentunya udah tipis banget juga bezelnya. Speakernya juga udah jelas stereo, so ya nggak bakal masalah lagi untuk entertainmentnya. Handphone ini juga datang dengan dua konfigurasi 12256 sama 16512 dan perbedaan harganya cuma ya masih cukup masuk akal, apalagi di masa ekonomi yang lagi nggak stabil. Jadi rentang harga yang sangat pas juga untuk udah ngebawa OS-nya ke HyperOS 2. Udahlah, emang ini masih ada iklan dan bloatware-nya, tapi capek ngomong itu mulu, kayak cari-cari kesalahan mulu gitu, kayak kurang gitu. Kalau iklan gak ada terus handphone makin mahal, emang lu mampu belinya? Tidak kan ya, ini aja lu belum tentu mampu kan. Seenggaknya di HyperOS 2 ini udah siap fitur-fitur AI yang mungkin udah lihat handphone di Xiaomi ya, beberapa ada juga di handphonenya ini, seperti Secret to Search, Gemini Live buat lo ngobrol-ngobrol bareng selain sama orang. Terus buat editing ada AI Enhance, AI Expand, AI Erase juga, semuanya lo bisa cek di aplikasi galeri bawahnya Poco. Ya si HyperOS 2 nya juga udah OS yang bagus pada dasarnya, dan menariknya dari segi sistemnya, antena handphone ini pun juga gunain chip Surge T1S Tuner Plus Super Antena Array yang kayaknya Poco ini paham sih untuk penggunanya. Kalau suka main game, jaringan tuh bakalan bukan jadi masalah lagi. Kalau baterai punya kapasitas 5300 mAh ya, belum masuk standar 6000 untuk yang sini. Namun chargingnya udah ngebuat handphonenya nggak perlu khawatir karena ngecasnya cepet banget 110 watt dan udah bisa ngecas wireless 50 watt juga. Tapi belum ada magnetnya ya. So ya kayaknya kisi-kisi Poco F8 sih tahun depan bakalan pakai silicon carbide ya. Menarik nih. Balik lebih ringan. Nah, sekarang bahas kameranya nih. Handphone gaming biasanya tuh nggak apa-apa kalau kameranya jelek, tapi somehow si Poco F7 Ultra baik banget. 3 setup kamera konfigurasinya promisingnya. 50 megapiksel main dan telefotonya, ada OIS juga dengan sensor utamanya yang menarik. Dan juga untuk ultrawide di 32 megapiksel. Kemana nih kamera gimmick sama ultrawide 8 megapiksel? Tumben nih. Dan hasilnya bagus ya buat foto-foto. Overall main ultrawide dan telenya itu bukan standar kamera handphone gaming atau handphone performance. Main kameranya bisa kasih dynamic range yang oke. Hasilnya juga bisa SDR juga lagi dengan dynamic range yang sangat luas. Udah sih ya, gak usah pakai mode AI bawaan. Standarnya aja udah cukup. Memang agak sedikit naik kontras ya, tapi ini bagus banget menurut gue.
Dan ini semua tone natural, nggak dituning punya saturasi lebay ataupun bahkan white balance yang geser. Terus untuk ultrawide pun dan juga telenya punya karakter warna yang sama lagi, nggak berubah-berubah. Dan karena ultrawide juga udah punya megapiksel yang besar, hasilnya pun juga bisa kasih detail yang lebih tinggi lagi. Ya walaupun sama ya, kontrasnya gua rasa agak ketinggian sedikit, tapi secara overall ini masih kepake banget. Dan telefotonya yang standar fotonya itu di 2,5 kali zoom ya, hasilnya sih bener-bener ya bagus asli ya. Kita nggak perlu bahas teknis gambar yang terlalu in-depth lagi, tapi untuk kelasan handphone gaming ya ini sih udah lolos kualitasnya, menarik banget. Dan untuk mode low light-nya cukup bisa diapresiasi, masih bagus untuk di modenya ini, bisa ambil foto dengan jelas, detailnya masih ada, bahkan nggak asal diterangin aja fotonya. Khususnya di main kamera sama telenya ya udah bagus lah hasilnya. Oke banget untuk sebuah handphone yang gak fokus di kamera, jadi nice lah lu bisa pakai handphonenya di mode low light juga. Untuk videonya juga udah bagus, bisa switching lens juga, cuma kalau video 4K lu nggak bisa pakai ultrawide nya ya, nggak tahu kenapa, tapi ini udah bagus ya. Lagi-lagi secara karakter warna ini udah bagus banget, rapi banget, dan juga jelas ada stabilizernya pula ya. Pokoknya ya udah sangat peduli lah buat handphonenya kali ini. Padahal cuma sektor kamera, gak wajib amat harus bagus ya, ini ya udahlah pakai aja. Iya ya langsung aja cepet aja lah ya. Gua sangat tertarik sama kok muka gue berubah ya. Ini kan matahari depan gua nih, kalau kita pindah langsung berubah muka gue tuh, kayak ada filter gitu ya. Oke ya, belek gue goblok. Ini kira-kira audionya kayak gini aman-aman aja, karena ini HP masuk ke level yang premium ya, Full HD 30 fps doang sih. Tapi sayangnya memang gue suka, sebenarnya nggak 30 60 juga, cuman emang gue suka kalau Full HD itu Full HD doang lebih fokus dan lebih bagus gitu. Cuman itu kalau mid range sih, ya nggak sih? Walaupun udah kepake sih sebenarnya, karena 4K itu gue yakin lu pada memang jarang yang pakai. Yang pakai itu kayak profesional sih, atau yang orang-orang yang butuh kamera depan gitu 4K di zoom. Cuma gue nggak mau ada bela-belain di sini, jadi Full HD 30 itu kurang gitu ya. Untungnya ini stabil banget bro, gue kaget loh. Nah gitu ya, ini gue satu tangan nih sengaja nih. Cuma gitu nih, kalau backlight tuh muka gue tuh kayak begini coy, kayak pakai efek-efek gitu loh ya. Dan satu hal lagi, Full HD 60 nya juga stabil. Nah ini Full HD 60 nih, kalau lo buat pakai story gitu ya kan, story manja, story gitu ya. Woi gue disini siaman, gue goyangin, berubah lagi kan muka gue. Terus sih masalah di skin tone, sisanya nggak ada, palingan ya gak 4K doang. Yang penting stabil, masih aman menurut gue. Masih ada lah rasa-rasa lo beli HP mahal gitu, karena memang di sini gue beda sih. Misalnya Full HD, walaupun Full HD itu lo jangan samain kayak misalnya HP Transsion gitu. Bang, berarti pentingin Transsion 2K. Nah, enggak ya. Namanya ini stabil, dan untuk ISP lumayan, walaupun tadi agak masalah di bagian backlight. Ini kayak si iQOO punya nih. Nah, muka gue berubah kan. iQOO juga begitu, kalau di backlight ya. Ya namanya juga iQOO dan Poco F7 Ultra. Dua-duanya kan bukan HP yang jualan kamera ya, jualan performance gitu. Jualan performance tapi bukan HP gaming. Itu baru tuh. Kan baru sih. Lebih ke ya sekarang begitulah. Jadi jual performance tuh kencang aja HP-nya gitu. Bingung ya? Iya ya, bingung ya. Ya udahlah ya. Full HD doang, nggak ada 4K-nya. Masalahnya di sana doang Full HD. Kalau ada 4K 30 terus stabil, wah Xiaomi 15 gak laku bro. Nah itu namanya positioning ya. Itu sebenarnya jawaban aslinya. Lama banget gue ngomong. Ya buat makan durasi aja sih. Gue yakin lu pada nih yang nonton nih pasti banyak berpikir kan, bang gimana bang, gimana apanya, udah nonton review belum? Ini reviewnya apa lama-lamain aja gitu ya. Ada tukang rumput. Cuman yang jelas audionya gue suka sih, karena emang kalau si Xiaomi itu Xiaomi Group ya, berarti Xiaomi dan Poco
dia keduanya kalau mikrofon bagus. Dari M series ada bagus, masa ini nggak bagus tiba-tiba gitu. Ya udah, itu aja. Bocot banget tuh gue ya. Ya udahlah ya, balik lagi ke studio. Let's go. Jadi intinya ada dua hal aja yang lu perlu tahu soal handphone Poco F7 Ultra ini. Yang pertama, desain yang diberikan menurut gua kurang ada sentuhan flagshipnya. Memang secara spesifikasi ini udah flagship lah, durabilitas dan lain-lainnya. Tapi secara seninya ya menurut gua belum. Tapi baik lagi, kalau memang butuhin handphone yang fungsinya doang, ini udah one of the best. Yang kedua, fitur super resolution. Mungkin ekspektasi gua aja ketinggian, tapi cara main Poco ini pintar sebenarnya. Dengan menjalankan fitur metodenya yang berbeda untuk super resolutionnya, ya lu bisa aktifin ini hampir di semua game. Ya lu lihat kan, FC Mobile ya bisa pakai fiturnya. Kalau iQOO memang caranya kerjanya itu bagus, tapi hanya game-game tertentu aja. Jadi kalau lu nggak main game mainstream, otomatis ya terbatas. Sisanya tentang handphone ini gua rasa udah top of the line ya. Poco berhasil bawa handphone ini ke Indonesia dengan harga 10 juta. Gue yakin handphone ini ngeganggu banget flagship gaming yang jual di Indonesia. Tentunya iQOO sebagai lawan utama, terus ada ROG Phone, sekaligus juga flagship lainnya, karena Poco ini bawa handphonenya itu under 10 juta. Yang artinya apa? Ya kalau lu nggak terlalu mikirin gengsi, tapi pengen punya fungsi yang oke plus gaming juga, lu bisa ambil handphone ini buat jadi pilihan lu. Speknya flagship, lu bisa pakai ini untuk tuh super lama tanpa nge-lag. Ya udah sih, win solution buat lu. Kameranya pun juga masih bisa diandelin, walaupun emang nggak sekelas Xiaomi yang sampai digandeng sama Leica. Tapi ini standarnya udah oke. Jadi gimana? Menurut kalian harganya ini kemahalan nggak? Menurut gue sih enggak ya. Tapi ya udah, mungkin aja lo video gue dari Poco F7 Ultra. Silakan aja kita diskusi bareng ya. Dan mohon maaf sekali lagi telat videonya, nggak tayang pas review ya. Tapi nggak apa-apa. Ini biar kalian tahu aja tentang teknologi baru yang ada di Poco F7 Ultra. Dan sekali lagi kalau mau beli langsung aja cek YouTube Shopping ataupun deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Dan jangan lupa juga untuk nonton video nyantai selanjutnya. Bye.